Besti, ini setengah 3 pagi ya, aku bikin VT. Aku mesti diam-diam bikin VT-nya. Soalnya suami aku tuh ngomong gini, katanya hati-hati kalau ngomong di sosmed, takutnya nanti tiba-tiba ada yang TikTok. Selamat malam, kami dari kepolisian. Gimana itu? Besti, ya sebelum saya ngasih tau yang zigzag shock, ada beberapa sebetulnya zigzag shocknya. Cuma nanti ya bertahap ya, sambil saya ngumpulin bukti. Sebetulnya bukti udah ada, cuma kalau bukti yang saya punya itu dimunculkan, kasihan ya. Ada beberapa pihak yang takutnya mereka diintimidasi ya, seperti selamat malam gitu. Ini juga saya ngomongnya halus ya, jadi tidak ada kata-kata umpatan atau apapun itu ya, takutnya di take down ya, jadi mesti manis. Jadi begini, kenapa ani-ani tercipta? Ani-ani tercipta itu karena adanya demand permintaan pasar, di mana pria-pria itu kadang mereka punya fantasi liar. Mungkin mereka suka yang sude seperti Lisa, atau juga ada yang gimana gitu. Nah, tapi karena banyak ani-ani ini ya berjejer bertebaran di mana-mana, template mereka itu biasanya sama, sehingga mereka harus punya nilai jual. Nilai jualnya itu salah satunya adalah mereka tampil di majalah seperti gitu ya, walaupun tidak semua model yang itu mereka dagang, tapi untuk ani-ani mencapai harga yang fantastis, mereka minimal ada di majalah itu. Pada saat itu si Lisa kebetulan lagi naik-naik daunnya, dia jadi cover di majalah, sehingga menaikkanlah ratingnya dia, harganya dia di dunia ani-ani. Nah, ani-ani itu kan jualannya itu adalah PP ya, yang mana dia harus selalu menjaga PP-nya itu. Jadi tidak ada dalam istilah ani-ani ani-ani kebobolan dan hamidun, gak ada. Kecuali si ani-ani itu tiba-tiba mendapatkan luar jackpot klien yang pakai dia, dan itu cukup fantastis gitu. Pada saat itu RK adalah Gubernur Jawa Barat. Cukup fantastis ya, bukan cuma abang-abang dari mana gitu, bukan cuma siapa gitu. Dan memang waktu itu kliennya dia pun bukan yang sembarangan, karena ini yang zigzag shock nomor 1. Harga dia sangat fantastis, mencapai jeng 15 juta rupiah per kali short time. Itu kalau short. Kalau long beda lagi. Long itu alias dirantang, dibawa keluar kota ya, belum termasuk bay hotel dan lain-lain. Berarti harganya lebih fantastis lagi. UMR mana UMR? Kenapa mereka hanya mau kebobolan sama beberapa orang aja? Karena tidak semua laki-laki yang pakai mereka itu bentukannya ataupun statusnya bagus. Ada juga yang bentukannya kayak genderuwo, ada yang pakai mereka itu bentukannya mungkin kayak truk fuso, mungkin ya. Kadang-kadang si ani-ani ini juga nggak tahu klien yang mau dia ketemu itu bentukannya seperti apa, gitu ya. Jadi pasti mereka itu memasang KB. Gak mungkin dia mau buntiang. Jadi Besti, prediksi BMKG mengatakan bahwa dia melakukan itu secara sengaja alias teknik biar dikawin, padahal mau dikawin moal. Siapa tuh yang mau ngawin ublang macam itu? Benar gak? Pertanyaannya lagi, kalau dia bisa teknik, bisa merencanakan, berarti hubungannya sejak kapan? Logika Besti, tidak mungkin seorang RK itu ya, menghubungi lontai, nge-DM sendiri, tidak mungkin. Pasti ada yang cover me, cover you. Si orang suruhannya itu menghubungi GM, si GM-nya menghubungi si lontai. Ya kemudian terjadilah pertemuan itu. Pertemuan itu pun belum tentu si lontai itu tahu kalau kliennya dia itu adalah seorang RK. Makanya di catatannya itu ada tulisan cek telegram Lisa. Kenapa kamu cuma posting Palembang terus? Kemarin saya lihat kamu posting lagi Palembang. Palembang aja terus. Hah? Ada yang lainnya sih? Ada kayaknya Lisa. Posting atuh. Spill di Medan dong bisa. Spill. Aduh, aku sampai hari bos bojong gini ya. Takut ketahuan. Spill Medan Lisa. Apa kamu takut rumahmu disita? Besti, dari 2:30 sekarang 4:30 tuh azan. Dapat dibayangkan betapa saya menjaga kata-kata saya supaya tidak menimbulkan isu atau pergolakan yang lebih dahsyat gitu ya, dari sekedar pergolakan di ranjang gitu. Intinya adalah saya mau bilang sama KPK, follow the money Bapak, follow the money Pak ya, follow jangan lupa juga follow saya ya, kalau ada updatean terbaru akan saya update, walaupun sebetulnya banyak yang pengen saya update, cuma sabar ya. Kita pancing dulu si Ublak, komen rame-rame di tempatnya, spill Medan gitu ya. Besti, sekian dan terima kasih ya, saya nggak bisa terlalu barbar menyepil
sesuatu ya yang belum ada bukti konkret gitu. Ada bukti konkret cuma nggak bisa saya sepil. Kumaha atuh ya, saya tuh serba salah. Nanti katanya pencemaran nama baik UU ITE atau apapun itu ya, pusing saya kan. Jadi saya tunggu aja nanti ada seseorang yang menyepil, baru saya bejer beaskeun gitu, paham ya. Sarangnya jangan lupa kalau saya ada keranjang kuning di check out atulah, biar sayanya semangat. Baik, terima kasih ya, I love you full, bye bye. Banyak sekali ani-ani yang sudah berada di tingkat high class ya. Dia bermain dengan para istri sah ya, bermain dengan para istri sah, arisan sama istri sah ya kan, nongkrongnya sama istri sah banyak ya, istri sah sultan, istri sah keelitan, mereka nongkrongnya ke situ banyak, ada banget. Ani-ani basically emang bodoh ya, tapi mereka punya kepintaran yang kita tidak bisa semua itu punya. Salah satunya adalah menjilat. Mereka itu bisa berada di titik yang seperti itu. Kan mereka berawal dari ani-ani yang ya nothing aja, ani-ani biasa aja. Kenapa dia bisa bergaul sama istri sah? Yaitu kemampuan menjilatnya melebihi segalanya ya. Jadi ani-ani itu kalau misalnya yang udah jago-jago, yang udah kaya, punya rumah, apartemen udah nggak nyewa, unitnya juga unit-unit mewah, mereka udah pasti banget jago namanya itu menjilat siapapun ya. Yang kita aja orang normal itu tidak sepintar itu gitu. Banyak juga para gadun yang royal sama ani-ani tapi pelit banget sama istri sahnya. Banyak. Kenapa? Karena mereka itu pintar ngomong, pintar menjilat. Itulah kelebihannya ani-ani high class itu. Kenapa mereka bisa ada di titik itu? Udah gitu terus bergaul sama istri sah yang istri-istri para usaha kaya lah, bos tambang lah, pejabat segala macam. Tapi mereka rata-rata maintain namanya link ya. Jadi si istri sah itu aman berteman sama ani-ani itu. Karena gadunnya yang dicari bukan lakinya sih istri sah sultan itu. Pakai lipstiknya tadi apa sih gue? Shade-nya ini shade P01 Peach Ink dari Dazomi. Ya ntar lu gak usah nanya-nanya gue lagi. Ya kalau nanya-nanya ke gue tuh soal gadun, soal istri sah ya, soal ani-ani itu udah. Kalau misalnya shade gue malas, tar lu nanya shade-nya apa, gue mesti buka lagi lipstik gue ada di mana. Udah lanjut ke pembahasan ani-ani, gak usah bahasin lipstik, kayak dibayar gue. Terus ya, kalau misalnya ani-ani itu, kalau misalnya udah yang sampai punya unit apartemen segala macam melalui linknya nggak main-main sayang. Seolah dunia ini tuh kayak berpihaknya sama ani-ani aja. Kok jadi ani-ani enak ya? Udah ya, kalau misalnya ani-ani yang masih suka pamer-pamer ini itu di sosial media itu mah bukan apa-apa say. Biasanya kayak gitu nggak ada dutanya. Yang bahaya-bahaya tuh ya yang arisan sama istri sah, ngumpulnya sama istri sah. Istri sah juga istri sah ternama, bukan istri sah biasa aja. Kan biasa kalau yang ani-ani kere tuh ngumpulnya masih sama ani-ani. Jadi kalau kalian menemukan fenomena seperti itu, tidak usah kaget ya, karena itu sudah sering banget terjadi di Jakarta ya. Memang ani-aninya aja yang pinter ya, berarti mereka mainnya udah lama, pemain lama ya. Anyway, ini juga dari Dazomi ya, gak usah nanya-nanya. Nah iya, ini sama persis nih dengan pemikiran gue. Karena kok bisa langsung sekaligus semua gitu kan. Yang pertama harta. Beliau disita harta bendanya oleh KPK ya. Yang pertama nih. Kemudian tahta. Dia seperti kayak udah gak ada power lagi, tau gak sih? Apalagi dia kan udah pindah ke Partai Kuning tuh. Terus kayak gue ngelihatnya ya kayak gak ada yang ngedukung lagi. Gak ngerti kenapa. Nah berarti kan itu udah 2 tuh tahta. Terus sekarang wanita, oh my god, kayak diborong abis gitu loh. Gue gak nyangka deh. Mudah-mudahan ini semua beritanya bohong ya. Karena gue jujur ngefans banget dulu sama beliau. Tapi kalau kayak gini ceritanya, kecewa sih beneran. Tapi kasihan tahu Ci, anak dari Gundik itu kan juga korban. Dia nggak minta dilahirkan kok dari seorang Gundik. Itu ada benarnya memang. Tapi dari sepengamatan gue, dari apa yang sering gue lihat ya, realitanya adalah ketika anak Gundik ini beranjak dewasa dan dia menyadari bahwa ibunya adalah seorang Gundik successful ya, dia akan malah nyokap gue hidupnya enak-enak aja kok jadi seorang Gundik, baik-baik aja kok jadi seorang Gundik, nggak apa-apa lah, it's not so bad. Di situ dia akan mulai menormalisasi kehidupan seorang Gundik, yang akhirnya apa? Yang akhirnya dia mungkin juga akan memilih untuk menjadi Gundik, yang akhirnya apa? Yang akhirnya akan menciptakan generasi of Gundik. Itulah makanya sanksi sosial itu harus diterapkan. Bukan cuman ke Gundiknya doang, tapi ke keturunannya juga. Supaya apa? Supaya ketika orang memutuskan untuk menjadi Gundik, dia berpikir panjang.
sebelum dia yakin nih gue akan menjadi gundik gitu ya, dia akan berpikir panjang dulu gitu. Bisa jadi gue seorang gundik, gue nggak boleh punya anak, nggak boleh. Supaya apa? Supaya berhenti tuh lineage of gundiknya di situ. Atau ya gue nggak bisa, sorry banget deh, gue nggak bakal jadi gundik. Kenapa? Karena gue nggak mau sampai anak-anak gue jadi korban. Ya antara salah satu itulah. Dan seperti statement gue di VT sebelumnya juga, kalau misalnya lu itu seorang gundik gitu ya, makanya hiduplah di bawah radar ya, under the radar, hiduplah di bawah goa. Percaya deh kayak gitu hidup kalian bakal lebih tenang. Jangan alih-alih kalian ini seorang gundik pengen jadi influencer, pengen terkenal, pengen tersohor ya kan, mencari self acknowledgement gitu loh, mencari approval dari netizen. Nggak usah, jangan, blunder, bahaya. Semakin kalian kayak begitu malah semakin gampang terkuak. Ya kan? Karena kalau kalian tiba-tiba terkenal nih, banyak followernya ya kan, makin banyak orang yang ngorek-ngorek, nyari tahu lu siapa, latar belakangnya siapa, emak lu siapa, bapak lu siapa. Ya udah gitu. Makanya kalau misal lu gundik, udah hidup dalam gua aja. Cici terus pendapat Cici tentang gundik-gundik yang sukses tuh, yang jadi politikus, jadi artis ya kan, bahkan ada yang jadi queen loh di luar negeri. Kalian tahu kan ada gundik yang menjadi ratu juga. Tetap gundik di mata saya. Tetap mereka itu adalah gundik. Dan gue gak naif kok. Emang iya hidup menjadi seorang gundik enak gak? Ya enak lah. Kenapa enggak gitu. Cuman ya itu. Mari kita terapkan ini. Sanksi sosial kepada gundik dan keturunannya. Makin kesini makin sering lihat ani-ani amatir ya, berbondong-bondong merantau datang ke Jakarta untuk mendapatkan gadun dengan ambisi menjadi perempuan kaya raya dengan cara instan dan merebut kebahagiaan orang lain, ngerecokin kebahagiaan keluarga lain hanya karena ya duta. Namanya juga ani-ani, SDM juga rendah ya, mau se-high class apapun SDM kalian itu rendah ya. Mau kalian udah dapat batu loncatan tapi larinya cuman ke tas doang, di mata gadun tuh kalian bodoh. Lo pikir gadun itu cuman secara cuma-cuma mau melihara lo, terus ngasih duit bulanan secara cuma-cuma tapi lo tidak ada isinya. Hei, sebagai ani-ani juga harus memiliki otak. Soalnya itu terinspirasi dari ani-ani yang senior, yang sudah menjadi role model kalian ya. Ngaku gak lu para ani-ani? Lu punya role model ani-ani juga kan? Ngaku gak lu? Batuk. Jadi ya, gadun itu juga pinter ya. Jangan lu berasa lu tuh high value ani-ani perkara lu pakai tas Chanel, perkara lu pakai tas Dior, perkara lu pakai tas Hermes, biarpun belum Birkin ya. Jadi jangan cuman karena patokan itu lu udah berharap kayak gue bisa pasang harga mahal cuman karena tas gue udah mahal. Oh no. Karena banyak ani-ani amatir tasnya bejibun ya. Terus suka pamer kalau belanja paper bag di jejer ya kan, udah kayak puzzle ya kan. Tapi tinggal masih di apartemen studio, mobil nggak punya ya kan. Minimal lu tuh cicil mobil ya. Terus ya, lu kan ani-ani pada gila-gila validasi jadi anak kebanggaan orang tua kan. Anak-anak yang ani-ani itu tuh pada gila-gila validasi untuk menjadi anak yang berbakti ya, tulang punggung keluarga. Keluarga lu poles, jangan lu doang. Soalnya begini nih, emang sifat buruk ani-ani, mau jadi ani-ani tapi nggak mau orang tahu kalau dia ani-ani ya. Segala cara ya, putar otak biar nggak ketahuan sama netizen Indonesia yang sangat pintar ini ya. Terutama followers gue ya, para istri sah, para pembenci ani-ani ya kan. Lu maunya mah dibilangnya independent woman ya kan, maunya dibilang business woman, mau dibilang old money, gila-gila old money lu. Tuh yang old dukun lu tuh di desa. Kalau lu cuman sebagai ani-ani yang berharap dikasih uang buat beli tas, ya lu gak bakal kepake lama, gak bakal di-keep. Jangan harap lu dinikahin siri juga, say. Karena di dunia ini, ya gak usah dunia ini deh, di Jakarta banyak banget ani-ani yang ngolah money laundry, uang gadunnya. Gue gak sebut nama tapi banyak banget ya. Tapi itu hanya berlaku bagi ani-ani yang punya yang kalau dapat duit dari gadun larinya gak cuman ke tas
ya, sama liburan pakai bisnis kelas, ya kan, sama uangnya habis buat nyewa mobil. Jadi di sini gue mau ngasih tahu untuk para ani-ani, jangan amatir sayang, kalian itu ya kepake paling lama 10 tahun ya. Kalau misalnya ini nggak kepake, biarpun ani-ani tuh kalian ya sebetulnya SDM rendah juga, ya setidaknya cerdik lah, cerdik gitu. Kalau kalian nggak cerdik, udah mati sama ini. Seiring berjalannya waktu sama zaman, karena kan akan ada ani-ani yang baru terus menerus. Dan satu lagi ya, ani-ani high class itu mukanya nggak template ya. Janganlah itu filler nih yang kelancipan ya. Tolong tuh dibenerin aja ke dokter, minta diangkat ya. Terus jangan terlalu kebanyakan filler, say, Gadun juga ngeri. Kalau misalnya di sosial media ada standar kecantikan sosial media, Gadun juga sekarang standar kecantikannya juga udah berubah kali, say, nggak templatean semua. Berpikir deh. Ingat ya, jangan pernah mencoba merebut kebahagiaan perempuan lain hanya karena kalian pingin bahagia seperti dia. Misalnya, merebut suami orang menjadi pelakor dan kalian ngerasa kalian menang. Tapi kalian harus ingat, apa yang kalian lakukan itu adalah kalian sedang memupuk karma kalian. Kalian nggak pernah tahu suatu saat kalian pun kemungkinan besar akan ditinggalin. Kenapa? Karena orang-orang yang baik itu tidak akan melepaskan tanggung jawabnya dia, melepaskan segampang itu untuk orang yang baru dia kenal, secepat itu. Karena suatu saat dia pun akan ketemu orang lain lagi dan kemungkinan dia akan tinggalin kamu juga. Karena apa? Memang banyak manusia di luar sana itu kelakuannya seperti kucing jalanan. Coba sana, nyicip sini, nyicip situ, terus dapat ikan mau sebusuk apapun dia masih mau nyicip gitu ya. Dan untuk mereka itu hanya cicipan. Dan mungkin aja yang sekarang pun dia akan ngerasa kamu juga adalah cicipannya dia. Jadi apabila suatu saat orang ini meninggalkan kamu, jangan pernah ngerasa kayak kamu itu adalah victimnya. Karena kalian harus ingat, dulunya itu kalian gimana sama yang lalu, sama yang sebelumnya dia. Apakah kamu merebut kebahagiaan dia itu, kamu lupa? Coba. Kata lucu, ya udah sih. Orang dapat traumanya ya, orang keluarganya dihancurin, jawabannya ya udah sih. Kemarin kita udah bahas soal pergundikan, kita udah bahas soal ani-ani, sekarang gue mau bahas soal anaknya ani-ani ya. Sebenarnya gue tuh ngerasa, awalnya gue gak mau speak up karena gue ngerasa anak tuh gak salah. Anak itu gak bisa milih orang tuanya siapa. Gak ada anak yang mau lahir dari ani-ani, dari pelakor, dari gundik, gue rasa gak ada. Dan anak itu tidak bisa mengatur perbuatan orang tuanya. Orang tuanya main gila, orang tuanya pelakor, orang tuanya melakukan ini, itu gak ada hubungannya sama anaknya. Ya kan, karena anak gak bisa ngatur orang tuanya. Tapi setelah gue nonton tuh klarifikasinya, darah gue mendidih, gue emosi. Ya, kenapa? Karena menurut gue harusnya lu udah cukup dewasa untuk tahu kalau apa yang dilakukan sama emak lu itu salah dan lu tidak perlu bikin klarifikasi gitu. Apalagi klarifikasi lu dengan perkataan ya udah sih, itu terkesan merendahkan gitu ya, terkesan kayak ya udah santai aja gitu. Padahal lu tahu nggak sih, emak lu itu ngancurin rumah tangga orang ya, bikin orang lain jadi broken home, bikin anak-anak nggak punya bapak, fatherless, dan lu cuman jawab ya udah sih, seakan-akan itu hal yang sepele. Itu bukan hal yang sepele gitu loh. Dan menurut gue tahu itu bukan salah lu, karena lu sebagai anak gitu posisinya. Tapi menurut gue, lu harus juga cukup dewasa untuk tidak membuat klarifikasi. Apalagi kalau memang tuduhan itu benar. Ya harusnya lu diem aja. Dan biarkan orang yang merasa trauma itu menceritakan kisahnya. Toh gak ada hubungannya juga sama lu kan. Karena